Hi, welcome to our class. Today we are going to learn how to expressing intention. With the title, what are you going to do today? It's for KD 3.3 and of course, it's for English subject, especially for grade 10. So, in this video, I will show you a simple explanation how to understanding about expressing intention, of course, and then a simple sample of the dialogue and also exercise. Well, let's begin. First, what is expressing intention? So, expressing intention based on your screen itu adalah ungkapan atau mengungkapkan maksud, harapan, atau niat. Jadi ekspresi ini termasuk sebuah ungkapan yang belum pernah terjadi karena ungkapan ini masih berbentuk dalam sebuah rencana ataupun harapan. Untuk mengungkapkan sebuah intention biasanya digunakan simple future tense. Kenapa dan bagaimana? Let's move the next slide. Well, in this slide I will show you some sample which is indicate some expressing of intention. Number 1, he will, yang artinya adalah dia akan. Number 2, I'm going to, artinya aku akan melakukan. Number 3, I'm planning to, artinya aku berencana untuk. Number 4, I want to, artinya aku ingin. Number 5, maybe I will, artinya mungkin aku akan. Number 6, I would like to, artinya aku ingin melakukan. Okay, based on all of the meaning from this sentence, jadi berdasarkan dari arti semua dari kalimat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini merupakan kalimat-kalimat pengantar yang mengindikasikan sebuah ungkapan intention. Yang sekali lagi yang kita sudah pelajari di depan tadi, di slide awal tadi, expressing intention adalah suatu ungkapan yang belum pernah terjadi karena ungkapan ini masih bentuk dalam sebuah rencana ataupun harapan. Jadi ini relate ya dengan penjelasan yang di awal. So as long as I hope is it clear for you. Let's move the next explanation. Here are the some patterns we can use for expressing intention. There are 6 points here. So jadi di sini ada 6 pattern ya, ataupun 6 bentuk yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan rencana, harapan, ataupun keinginan. Oke, langsung saja yang pertama, nomor 1, untuk pattern be plus going to plus simple verb. Be yang dimaksud adalah to be. To be yang kita pahami pada penjelasan pronoun di pembelajaran paling awal KD 3.1 itu ada 3 untuk present tense, am, is, are, dan penggunaan to be tersebut sesuai dengan subjeknya masing-masing. Jika masih lupa nanti bisa dicek lagi untuk yang pronoun atau kata gantinya, nanti diingat lagi ya. Jadi setelah itu plus going to. Going di sini bukan berarti pergi dengan asal base word go-nya, tapi di sini bermakna jadi satu dalam satu ikatan going to yang bermakna akan. Yang jika dilanjutkan dengan simple verb artinya kata kerja pertama atau kata kerja dasar. So itu yang dimaksud dengan pattern be going to plus simple verb. Sekarang kita bahas untuk 2 kalimat, contoh kalimat yang ada di screen ini. Yang pertama ada kalimat tanya, what are you going to do after watching this video? Yang artinya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah menonton video ini?
Sekarang kita korelasikan dengan pola yang ada pada part ini. Be-nya yang mana? Be-nya are. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya itu you. Ya, jadi sekali lagi be-nya itu are. Terus dilanjutkan dengan going to. Going to dan dilanjutkan dengan simple verb. Simple verb yang mana? Kata do. Itu merupakan kata kerja dasar yang artinya melakukan. Terus after watching this video sebagai apa di sini? Yang artinya setelah menonton video ini, di sini sebagai pelengkap. Jadi keterangan pelengkap untuk waktunya yang menyatakan bahwa kalimat ini untuk future, untuk yang belum terjadi. Karena kalian kan belum selesai nih nonton video ini pada saat pertanyaan ini ditanyakan. Jadi ini membuktikan bahwa kalimat ini memang digunakan untuk hal yang akan atau yang ingin dilakukan. Seperti itu ya. Dan selanjutnya ada kalimat selanjutnya, ini bukan pertanyaan lagi tapi kalimat pernyataan. Kalimatnya I'm going to my friend's house tonight. Artinya adalah saya akan pergi ke rumah teman saya malam ini. Saya, I, to be-nya yang mana? Am. Kenapa bukan am? Karena subjeknya I. Dan dilanjutkan dengan going to. Jadi ini merupakan contoh dua kalimat, baik kalimat tanya maupun pernyataan untuk number one atau pattern yang pertama. So now let's move the next pattern. Be plus planning to plus simple verb. Jadi ini kurang lebih sama dengan yang number one, bedanya hanya kata planning to. Yang number one going to ini menggunakan planning to. Jadi perbedaannya adalah planning to ini berarti berencana. Ya, jadi bedanya hanya di situ. Kalau yang pertama tadi akan, dan yang kedua ini planning to itu berencana. Contoh, where is Abel planning to go tomorrow? Jadi mau kemana Abel berencana pergi untuk besok. Dan kalimat kedua, ini ada pernyataan, she is planning to go swimming in the public pool next week. Jadi ada contoh kalimat yang kedua, ini kalimat pernyataan, dia berencana, she itu subjeknya, is adalah to be-nya karena dia si makanya menggunakan is, dan planning to, jadi harus ada to-nya di planningnya. Go swimming, go adalah verb one-nya. Jadi dia berencana untuk pergi berenang di kolam renang umum minggu depan. Jadi ini contoh yang kedua. Number 3, polanya adalah intend to plus simple verb. Nah, intend to ini artinya berniat. Jadi jelas perbedaannya ya dari nomor 1, 2 dan ketiga. Dan di sini ada dua contoh. Yang pertama kalimat tanya, do you intend to return home next year? Jadi artinya apakah kamu berniat untuk pulang ke rumah tahun depan? Terus intend to di sini lanjutnya adalah simple verb-nya return ya. Terus yang kedua, I intend to continue my studies. Artinya saya berniat untuk melanjutkan pendidikan saya. Jadi seperti itu ya contoh untuk number 3. So next number 4. Okay. Would like to plus simple verb. It is for number 4. Jadi dimana would like to di sini artinya adalah ingin. Contohnya ada dua juga. Yang pertama, I would like to present my science project at this moment. Jadi saya ingin mempresentasikan project sains saya saat ini. And then the second is, yang kedua adalah would you like to come with me? Jadi would you like-nya juga masih tetap sama. Would you like to? Ya, di sini ada diapit kata you-nya karena di kalimat tanya. Jadi subjeknya di situ, sasaran yang ingin ditanya kepada siapa harus diberikan. Jadi ada kata you-nya. Come itu merupakan simple verb-nya. Oke? Dan untuk yang kalimat yang di atas itu simple verb-nya present.
Jadi itu contoh untuk number 4. Next, number 5. Will plus simple verb. Jadi masih menggunakan simple verb juga karena ini future, dan di sini menggunakan will. Will jadi berarti akan. Tapi nanti dia fleksibel. Kita lihat contohnya ya. I will make my birthday cake at home. Saya akan membuat kue ulang tahun saya di rumah. Jadi will itu otomatis akan sesuai ya. And then the second is, will you marry me? Nah, di sini dia akankah kamu menikah dengan saya? Tapi bisa difleksibelkan menjadi maukah kamu menikah denganku atau dengan saya? Jadi seperti itu ya. Ini biasa pasti kalian dengarkan kan? Okay, next. Number 6 or the last point. Okay, want to plus simple verb. Contohnya, yang pertama, me and my sister want to bake a cake for my mom's birthday. Me and my sister, saya dan saudara perempuan saya, itu sebagai subjeknya. Want to, ingin. Bake itu simple verbnya. A cake for my mom's birthday itu adalah pelengkapnya. Itu yang pertama. And then the second is, yang kedua adalah, do you want to make a trip schedule for this year? Yang artinya adalah, apakah kamu ingin membuat sebuah jadwal perjalanan untuk tahun ini? Ada you-nya itu sebagai subjek. Want to itu patternnya. Make adalah simple verbnya. Okay, we will to be continue for the next session. It is about simple explanation how we can understanding about differences of will, going to, would like to, and want. Nah, jika kita ngomongin kata akan dalam bahasa Inggris, dua yang bisa kita gunakan seperti contoh yang saya sudah katakan sebelumnya. Ada kata will dan be going to. Penggunaan keduanya ada yang sama dan ada yang berbeda. Kesamaannya di mana? Kesamaannya sama-sama digunakan untuk prediksi di masa depan. Jadi untuk be going to dan will sama-sama boleh digunakan jika itu kalimatnya ataupun ungkapannya merupakan prediksi. Dan yang membedakan signifikannya di mana? Kata be going to hanya boleh digunakan untuk aksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan, tapi sebelumnya kita sudah pikirkan bahwa kita akan lakukan. Contohnya, saya membeli beberapa kayu, ya kan? Karena saya akan membuat rak buku. Kata akan di sini itu diperuntukkan karena sudah direncanakan sebelumnya. Maka akannya dalam bahasa Inggris menggunakan be going to. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi I bought some wood because I'm going to build a bookcase. Jadi seperti itu ya, sebelumnya sudah diprediksikan. Jadi di sini tidak boleh menggunakan kata will karena sudah direncanakan sebelumnya. Dan bagaimana dengan kata will? Kata will hanya boleh digunakan ketika menggunakan kata akan untuk ungkapan yang spontan. Jadi tidak direncanakan sebelumnya. Seperti apa contohnya? Contohnya, tiba-tiba ada temanmu mengatakan, tas ini terlalu berat. Dan kamu mendengarkan itu, langsung berempati dan mengatakan, saya akan membantu kamu. Akan di kalimatmu itu tidak bisa menggunakan be going to, tapi harus menggunakan kata will. Karena apa? Karena sebelumnya kamu tidak berencana dari rumah, ataupun sebelum bertemu temanmu kamu tidak berencana untuk membawakan tasnya, ataupun sebaliknya temanmu juga mungkin kalau tidak bertemu teman kamu itu tidak akan meminta kamu. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak terencana sebelumnya. Oke, dan bagaimana dengan kata would like dan want? Secara harafiah, arti dari kata would like adalah akan telah suka, would like. Namun, arti sebenarnya dari kata would like adalah want, yang berarti ingin dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, feel dari would like ini lebih terasa sopan. Contohnya, would like a cup of tea.
Apakah kamu ingin secangkir teh? Dan penggunaan would like, kita telah tahu kalau arti kata would like sama dengan kata want. Namun, perbedaannya terletak pada kesopanan. Jika kita menggunakan would like, maka nuansanya akan terasa lebih sopan atau sangat sopan. Kata would like ini biasanya digunakan untuk menawarkan sesuatu dengan sopan. Nah, cara menggunakan would like itu yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, ya, sesederhananya seperti itu. Jadi perbedaan hanya pada tingkat kesopanan antara would like dan want. Jadi demikianlah penjelasan sederhana terkait differences of will, going to, would like to, and want, terkait perbedaan antara kata will, going to, would like to, and want. So now let's be continue our discussion about the sample of dialogue or conversation by using expressing intention. So let's check on your screen. Jadi kita akan masuk kepada diskusi tentang contoh percakapan untuk ungkapan intention. In this conversation between A and B, A said that, "Could you buy me some meat and vegetables?" Artinya adalah, bisakah kamu membelikan beberapa daging dan sayuran? B, sure, tentu saja. What are you going to do with them? Apa yang akan kamu lakukan dengan bahan-bahan tersebut? A, I'm planning to cook vegetables and meat stir fry. Aku berencana untuk memasak tumis sayur dan daging. B, what is that for? Untuk apa? A, I want to give it to my mom. She really likes meat and vegetables, so I intend to cook for her. Aku ingin memberikan itu untuk ibuku. Dia sangat menyukai daging dan sayur. Jadi, aku berniat memasak untuknya. B, wow, that's cool. Okay, I will buy them for you. Wow, itu keren. Okay, aku akan membelikan bahan-bahan itu untukmu. A, thanks a lot. Terima kasih banyak. Well, itu adalah contoh dari percakapan ungkapan intention. Jika kita melihat dari artinya, kita sudah bisa paham bahwa ini benar, bahwa menyatakan tentang ungkapan intention, entah itu harapan, keinginan, kemauan, ataupun rencana. And now, how if from the structure? Dan sekarang bagaimana jika kita melihatnya dengan struktur kalimatnya atau tata bahasanya? Apakah kita bisa mendeteksi bahwa ini benar atau tidak ungkapan dari intention? Tentu saja bisa kita deteksi jika kita sudah melalui proses pemahaman di awal tadi. So let's check. Kita lihat saja. Poin B, di situ ada what are you going to do? Ini menggunakan pattern be going to, verb base ataupun kata kerja dasar. Next, pattern apa lagi yang ada? Let's check. Itu ada kalimat I'm planning to cook. Itu menggunakan to be, planning to, verb base juga. Jadi sudah ada dua, bukan? Dan selanjutnya kita cek lagi I want to give it, menggunakan kata want to, verb base. Sudah ada 3 ungkapan. Next, I intend to cook, menggunakan ungkapan intend to plus verb base. Ada 4. Bagaimana? Ini mudah, bukan? Sekarang kita lanjutkan untuk the last session is about exercise. Oke, ini adalah exercise of expressing intention. Silahkan dibaca dialognya seperti yang Ibu contohkan tadi, dipahami isinya. Setelah itu, jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, what is the expression of asking for intention found in the dialogue? Artinya adalah ekspresi
menanyakan niat apa saja yang bisa kalian temukan di dalam dialog. The second is, yang kedua, what is the expression of telling intention found in the dialogue? Yang artinya adalah ekspresi apa saja yang menanyakan suatu maksud yang ditemukan di dalam dialog. Jadi silahkan dicoba, dipahami dialognya dulu, setelah itu dijawab pertanyaannya. Well, I think enough for my explanation. I hope it is clear for you. Thanks for your attention and watching this video. See you on the next video.